Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, seekor harimau liar membuat warga desa hidup dalam ketakutan. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Harimau itu tiba-tiba hilang setelah didatangi oleh seorang nenek tua yang selama ini sering diremehkan warga. Rupanya, pertemuan itu bukan pertemuan pertama mereka. Di balik keberaniannya, tersimpan kisah penuh keajaiban yang tak pernah diduga siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, murah rejeki, dan di akhirat kelak masuk surga. Kisah yang akan saya sampaikan kali ini hanyalah fiktif belaka. Kisah ini tidak bermaksud menyinggung atau menyudutkan siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat dan lainnya, itu hanya bersifat kebetulan semata. Mari kita mulai ceritanya. Kali ini, kita akan menyimak cerita tentang seorang nenek sederhana dari desa kecil yang melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ini adalah kisah yang penuh kejutan, tentang keberanian, persahabatan, dan sebuah pelajaran hidup yang dalam. Di sebuah desa kecil yang terpencil, tersembunyi di kaki bukit dengan pepohonan rimbun yang mengelilingi seperti selimut yang tak berujung, hiduplah seorang nenek tua bernama Nenek Murti. Nenek Murti sudah sangat renta. Rambutnya putih seperti kapas yang menyentuh bahu dengan lemah lembut. Wajahnya penuh dengan keriput yang seperti menyimpan ribuan cerita. Sebagian besar tidak pernah diungkapkan pada siapapun. Setiap hari, ia berjalan lambat dengan tongkat kayu di tangannya, melewati jalan setapak yang berkerikil, untuk mencari kayu bakar. Langkahnya selalu dihitung dengan hati-hati, penuh kehati-hatian. Tubuhnya mulai membungkuk karena usia, dan tangannya gemetar, namun pandangan matanya masih tajam, penuh ketegasan yang jarang ditemui pada orang yang seusianya. Tapi di balik mata yang tajam itu, tersimpan kesepian yang mendalam, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani melihat ke dalam jiwa yang telah melewati kerasnya kehidupan. Nenek Murti tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, tepat di ujung jalan setapak yang sering dilalui anak-anak desa saat bermain di siang hari. Gubuknya sederhana, hanya berdinding kayu dengan atap jerami yang sudah mulai lapuk, dan setiap kali hujan datang, ia harus menyusun daun-daun pisang di sana-sini agar air tak merembes masuk. Meski hidup dalam keterbatasan, Nenek Murti tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta lebih dari yang ia punya. Ia selalu menerima hidupnya dengan senyuman tipis, seolah menyimpan rahasia kebahagiaan yang hanya ia sendiri yang tahu. Bagi anak-anak desa, Nenek Murti seperti seorang nenek dongeng yang penuh misteri, namun mereka jarang berani mendekatinya. Mungkin karena tubuhnya yang kurus kering atau suaranya yang kadang terdengar gemetar namun penuh wibawa. Meski demikian, dalam hatinya yang sunyi, ia selalu menginginkan kebaikan bagi semua orang di desa itu, meskipun tidak ada satupun yang betul-betul mengenalnya. Hari demi hari, Nenek Murti menghabiskan waktunya dalam kesunyian, hanya ditemani oleh desiran angin yang menerpa daun-daun di sekitar gubuknya. Kadangkala, ia termenung memandangi lembah yang terhampar di depan rumahnya, mengingat masa lalu yang begitu jauh, seperti mimpi yang samar-samar. Ia pernah muda, pernah merasakan kebahagiaan, tapi juga pernah melewati penderitaan yang sangat dalam. Sepanjang hidupnya, ia sudah kehilangan banyak orang yang ia cintai, dan kini ia hanya tinggal sendiri, ditemani oleh kenangan yang mulai memudar. Setiap malam, sebelum tidur, ia sering berbisik pelan pada angin, seolah berbicara dengan orang-orang yang sudah tiada, berharap bahwa di dunia lain, mereka masih bisa mendengarnya. Kesendirian ini mungkin terasa menyedihkan bagi orang lain, namun bagi Nenek Murti, itu adalah bagian dari kehidupannya, bagian yang ia terima dengan lapang dada. Tetapi di balik ketenangan itu, hatinya terkadang terasa sepi, seperti jurang yang tak terisi, meski ia tak pernah membiarkan orang lain melihat kesepian yang ia simpan. Suatu malam, ketenangan desa itu mendadak pecah oleh suara lolongan dan jeritan ketakutan. Seekor harimau besar muncul di pinggiran desa. Matanya menyala seperti api di tengah malam, giginya yang tajam terlihat mencengkeram seekor kambing milik warga. Harimau itu bergerak gesit, menggigit dan menyeret mangsanya dengan kejam.
sementara para penduduk hanya bisa melihat dari kejauhan dengan perasaan ngeri. Keberanian mereka hilang begitu saja saat menghadapi makhluk buas ini. Harimau itu datang dan pergi secepat kilat, namun meninggalkan jejak ketakutan yang dalam bagi setiap orang di desa itu. Pada malam itu, anak-anak kecil terpaksa tidur di pelukan ibu mereka yang ketakutan, sementara para ayah berjaga-jaga dengan cemas, menggenggam senjata seadanya, meski mereka tahu bahwa senjata itu takkan mampu melawan kekuatan seekor harimau. Malam itu menjadi malam yang panjang, malam penuh doa dan ketakutan. Mereka berdoa agar harimau itu tak kembali lagi. Tapi di sudut hati mereka tahu bahwa ketakutan ini belum berakhir. Pagi harinya, saat kabar tentang harimau yang kembali menyerang desa mulai menyebar, para pemuda berkumpul di balai desa, mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan. Mereka berbicara dengan suara penuh kemarahan, memaki makhluk buas itu, dan berencana untuk menangkap atau bahkan membunuhnya. Mereka memasang jebakan, membuat benteng dari kayu, dan bersiap dengan tombak dan parang di tangan mereka. Sementara itu, Nenek Murti hanya mendengarkan dari jauh, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tak ada yang mengajaknya untuk ikut bicara, karena bagi mereka, Nenek Murti hanyalah seorang nenek tua yang tak lagi berguna. Namun di dalam hati Nenek Murti, ada sesuatu yang bergejolak. Ingatan akan masa lalunya. Saat ia masih muda dan penuh tenaga, kembali terbayang di benaknya. Ia mengingat satu peristiwa di masa lalunya, saat ia pernah bertemu dengan seekor anak harimau yang terjebak di semak-semak. Anak harimau itu begitu kecil, lemah, dan penuh ketakutan, dan tanpa pikir panjang, Nenek Murti menolongnya, mengeluarkannya dari semak belukar, serta merawatnya hingga kuat. Kini, ia merasa bahwa harimau yang datang ke desa itu adalah harimau yang sama, yang pernah ia tolong di masa lalu. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seekor harimau bisa mengingat kebaikan yang sudah bertahun-tahun berlalu? Di malam hari yang gelap tanpa bintang, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat, Nenek Murti memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Ia berdiri dari duduknya di samping tungku yang masih menyala redup, menatap keluar jendela dengan mata yang tiba-tiba dipenuhi keberanian. Angin malam berhembus dingin, membuat daun pintu berderit, seolah memperingatkannya untuk tidak melangkah keluar. Namun, Nenek Murti tidak menggubris. Ia mengikat kain lusuhnya lebih erat di pinggang, mengambil tongkat kayunya, dan perlahan keluar dari rumah. Ia tidak membawa apapun selain niat di dalam hatinya. Langkahnya pelan, tapi mantap, melewati jalan setapak menuju pinggiran desa, tempat di mana harimau besar itu terakhir kali terlihat. Ia tahu risikonya. Ia tahu bisa jadi itu adalah langkah terakhir yang akan diambilnya dalam hidup ini. Tapi dalam hati kecilnya, ia percaya. Ia percaya bahwa tidak semua binatang adalah makhluk buas yang hanya mengenal amarah. Dalam keheningan malam itu, ia berjalan sendirian, melawan ketakutannya, memanggul kepercayaan yang tak dimengerti oleh orang lain. Warga desa yang melihat aksi Nenek Murti hanya bisa menggelengkan kepala, merasa iba dan khawatir. Beberapa dari mereka bahkan berbisik pelan, mengira bahwa nenek tua itu sudah kehilangan akal karena usia. Apa yang bisa dilakukan nenek tua itu? Gumam salah seorang warga dengan nada mencibir. Namun, tak ada satupun yang berani mencegahnya. Mereka hanya melihat dari kejauhan, mengintip dari balik pintu rumah atau jendela, dengan rasa penasaran bercampur ketakutan. Beberapa ibu-ibu berdoa dalam hati, berharap agar Nenek Murti tidak benar-benar menemui harimau itu. Mereka menganggapnya tindakan bunuh diri. Apa yang bisa dilakukan seorang nenek tua yang bahkan untuk berjalan saja sudah gemetar? Namun, mereka tidak tahu, dalam hati Nenek Murti terukir tekad yang lebih kuat dari sekadar usia atau tubuh renta. Bagi Nenek Murti, harimau itu adalah bagian dari masa lalunya, dan entah bagaimana ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk bertemu dan menyelesaikan sesuatu yang tertinggal di antara mereka. Sesampainya di pinggir hutan, Nenek Murti berhenti sejenak, menghela napas panjang. Ia memandangi pepohonan yang menjulang tinggi di depannya. Bayangan gelapnya menutupi jalan. Hutan itu seperti tembok besar yang menantangnya untuk masuk,
penuh misteri dan ancaman. Nenek Murti berdiri dengan tubuh bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena emosi yang mengaduk di dadanya. Dengan suara pelan, namun penuh makna, ia mulai memanggil. Nah, nak, apa kau di sana? Panggilannya menyusup dalam gelap, di bawah angin malam yang dingin. Ia memanggil harimau itu seolah sedang memanggil seorang anak yang tersesat. Tidak ada jawaban selain suara serangga dan desiran daun yang tertiup angin. Namun Nenek Murti tetap berdiri, menunggu, berharap bahwa harimau itu, yang pernah ia selamatkan, akan mengenalinya dan kembali padanya. Air matanya perlahan mengalir, membasahi pipinya yang keriput. Ketika ia mengingat wajah anak harimau itu di masa lalunya, penuh rasa takut, namun juga penuh ketulusan. Sejenak kemudian, dari kegelapan hutan, muncullah sosok besar itu. Harimau itu berdiri tegak di antara bayang-bayang pepohonan, matanya menyala seperti bara api di tengah malam. Tubuhnya besar, kuat, dan penuh kewibawaan, dengan bulu belang-belang yang semakin gelap di bawah cahaya bulan. Warga yang mengintip dari kejauhan hanya bisa terdiam, terpaku oleh ketakutan yang mengguncang. Harimau itu melihat ke arah Nenek Murti, mengeluarkan suara geraman rendah yang menggema di udara malam. Namun Nenek Murti tidak bergerak, tidak mundur, bahkan tidak bergetar. Ia menatap harimau itu dengan tatapan penuh cinta, seperti seorang ibu yang melihat anaknya yang telah lama hilang. Perlahan-lahan, dengan hati-hati, ia berjalan mendekati harimau itu. Langkah demi langkah ia tempuh, semakin dekat ke arah makhluk besar yang selama ini meneror desa. Tidak ada ketakutan dalam dirinya, hanya ketulusan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nenek Murti berhenti hanya beberapa langkah dari harimau itu. Dengan suara lembut, yang penuh dengan kasih sayang, ia berbisik, "Kau masih ingat aku, nak? Kau ingat bagaimana dulu aku pernah menolongmu?" Harimau itu terdiam, tidak ada geraman lagi, hanya tatapan mata yang seolah-olah mengenal suara itu, mengenal sosok yang berdiri di depannya. Saat itu, waktu terasa berhenti, seakan alam semesta pun ikut menyaksikan pertemuan ini. Nenek Murti mengangkat tangannya yang gemetar, lalu perlahan mengusap kepala harimau itu, sebuah tindakan yang membuat semua warga yang melihatnya terperangah. Harimau yang buas itu duduk tenang, membiarkan Nenek Murti menyentuhnya. Mata harimau yang tadinya penuh amarah kini berubah, seperti ada sinar kelembutan yang muncul di sana. Mereka saling menatap dalam hening, seolah berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka berdua, bahasa kasih sayang yang tak mengenal batas. Saat tangan keriput Nenek Murti menyentuh kepala harimau itu, semua emosi yang terpendam selama bertahun-tahun seakan mengalir keluar, seperti air yang menembus bendungan. Ia merasakan kehangatan di balik bulu tebal harimau itu, dan hatinya mengingat kembali masa ketika ia pertama kali menemukan anak harimau kecil yang lemah dan ketakutan, terjebak di semak-semak. Pada saat itu, ia telah kehilangan semua yang ia miliki, suaminya, anak-anaknya. Semuanya lenyap dalam tragedi yang menghancurkan. Namun, melihat anak harimau yang ketakutan itu, ada sesuatu yang membuat hatinya tersentuh. Ia menemukan secercah harapan dan dorongan untuk hidup kembali. Di tengah air matanya yang mengalir pelan, ia berbisik, "Aku menyelamatkanmu dulu karena kau memberiku alasan untuk terus hidup, nak. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kau begitu gagah dan kuat." Tangannya mengusap lembut wajah harimau itu, dan dalam diamnya, harimau itu seakan memahami setiap kata yang keluar dari mulut Nenek Murti. Ia menutup matanya sesaat, merasakan sentuhan hangat yang membawa kedamaian, seperti kembali pada masa kecilnya. Di balik dedaunan, beberapa warga desa masih ternganga menyaksikan keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Mulut mereka terbuka, namun tak satu pun berani mengeluarkan suara. Seorang ibu berbisik pelan, "Lihatlah, harimau itu membiarkan Nenek Murti menyentuhnya." Beberapa anak-anak yang tadinya ketakutan sekarang memandang dengan mata berbinar, melihat sosok Nenek Murti bukan lagi sebagai nenek tua yang lemah, melainkan sebagai pahlawan dengan kekuatan yang tidak mereka mengerti. Seolah-olah, di mata mereka,
Nenek Murti adalah penyihir yang memiliki kemampuan luar biasa. Bisa mengubah seekor binatang buas menjadi makhluk yang penuh kelembutan. Bahkan beberapa lelaki muda yang tadi berniat memburu harimau itu kini menurunkan tombak dan senjata mereka. Terpana melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Hati mereka yang sebelumnya diliputi ketakutan kini mulai dilunakkan oleh rasa kagum yang tak terjelaskan. Perlahan-lahan, harapan kembali muncul di hati mereka, bahwa mungkin ada jalan damai yang bisa mereka tempuh. Tanpa suara, Nenek Murti duduk di tanah, berlutut di hadapan harimau yang kini tenang seperti anak kucing di pangkuannya. Tubuh tuanya menggigil sedikit karena kelelahan, namun ia tersenyum tipis, merasa damai. Di tangannya yang gemetar, ia mengusap bulu halus di dahi harimau itu, sementara ingatannya kembali ke masa lalu. Ia teringat saat anak harimau itu menghabiskan malam bersamanya, bersembunyi di gubuk kecilnya, dan bagaimana ia menjaga anak itu dari ancaman binatang buas lainnya di hutan. Kau telah memberiku kekuatan untuk hidup saat aku kehilangan segalanya. Bisiknya, air matanya menetes, membasahi bulu harimau. Ia menangis. Bukan karena takut atau sedih, melainkan karena kebahagiaan yang luar biasa bisa bertemu kembali dengan makhluk yang dulu pernah ia selamatkan. Dalam hatinya, ia merasakan cinta yang mendalam, seperti cinta seorang ibu pada anaknya. Ia merasa seolah-olah semua kesakitan dan penderitaannya selama ini akhirnya menemukan jawaban, bahwa setiap perbuatannya, setiap kebaikan yang ia lakukan, tidak pernah sia-sia. Harimau itu seolah memahami perasaan Nenek Murti, mendekatkan kepalanya ke bahu sang nenek, mengeluarkan suara lembut, suara yang tak biasa keluar dari binatang buas sepertinya. Matanya yang tajam kini terlihat sayu, penuh perasaan, seakan ia juga mengingat masa-masa ketika ia kecil dan diselamatkan oleh nenek tua yang penyayang ini. Ia menggesekkan kepalanya ke tangan Nenek Murti, seperti menyatakan rasa terima kasih dan kesetiaan. Momen itu begitu mengharukan, sehingga beberapa warga desa yang menyaksikan dari jauh tidak mampu menahan air mata mereka. Seorang wanita tua yang melihat itu terisak, menyadari bahwa di dunia ini, bahkan seekor binatang pun bisa memahami dan membalas kebaikan. Nenek Murti dan harimau itu berdiam dalam pelukan yang sunyi namun penuh makna, seolah-olah keduanya telah melewati berbagai kehidupan bersama, memahami satu sama lain lebih dari sekadar kata-kata. Mereka seperti dua jiwa yang terhubung oleh takdir, menemukan satu sama lain kembali setelah sekian lama terpisah oleh waktu dan keadaan. Warga desa yang awalnya penuh ketakutan dan prasangka buruk terhadap harimau itu kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ketakutan mereka perlahan berubah menjadi rasa kagum dan hormat. Mereka menyadari bahwa Nenek Murti, yang selama ini mereka anggap tidak berdaya, ternyata memiliki kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Bahkan seekor harimau bisa merasakan kebaikan itu dan mengingatnya. Perlahan-lahan, mereka mulai menyadari betapa dalamnya makna kehidupan dan kebaikan yang telah ditanamkan Nenek Murti tanpa mereka sadari. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang nenek tua yang mereka anggap lemah itu justru menjadi jembatan perdamaian antara mereka dan alam. Mata-mata warga yang tadinya dipenuhi ketakutan kini berbinar dengan air mata haru. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari fisik atau senjata, tetapi dari hati yang bersih dan ikhlas. Di malam yang hening itu, seluruh desa dipenuhi rasa damai yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebuah pelajaran tentang keberanian, kasih sayang, dan kekuatan yang terlahir dari kebaikan yang tulus. Malam itu, angin berhembus pelan di antara pohon-pohon, seakan alam ikut merasakan kedamaian yang tercipta. Namun, di hati Nenek Murti ada kekhawatiran yang belum terjawab. Ia tahu, tak semua orang di desa ini menerima keberadaan harimau itu dengan sepenuh hati. Meski mereka melihat harimau tersebut menunjukkan kelembutan, beberapa warga tetap menyimpan ketakutan. Dalam diam, Nenek Murti merasakan kekhawatiran mereka, dan ia sadar tak mungkin bisa menjaga harimau itu selamanya. Di sela-sela kehangatan yang ia rasakan bersama sahabat lamanya ini, Nenek Murti menundukkan kepala, berbisik pada harimau itu. "Nak, mungkin sekarang waktunya kau kembali ke rumahmu, ke dalam hutan. Desa ini tak cocok untukmu."
Harimau itu menatap dalam-dalam ke mata Nenek Murti, seolah mengerti maksud kata-kata itu, dan ia mengeluarkan suara lembut, seperti memohon agar tak perlu berpisah lagi. Namun, Nenek Murti tetap tersenyum, meski dalam hati ia merasa begitu berat. Perpisahan ini bukan hanya sekadar jarak, tetapi juga perpisahan dengan kenangan masa lalu yang telah memberinya kekuatan untuk bertahan selama bertahun-tahun. Dengan berat hati, Nenek Murti berdiri, tangan tuanya mengusap lembut kepala harimau untuk terakhir kalinya. Setiap usapan terasa seperti menggoreskan luka di hatinya. Namun ia tetap tersenyum, menahan kesedihan yang menyelimuti. Ia memutar tubuhnya perlahan, berjalan menjauh dari harimau itu dengan langkah gontai. Setiap langkah seperti membawa sebagian dari jiwanya yang telah bertahan bertahun-tahun dalam sepi dan kesendirian. Harimau itu tetap diam di tempatnya, menatap punggung Nenek Murti dengan mata yang penuh kesedihan, seolah-olah tahu bahwa perpisahan ini tak akan berakhir dengan mudah. Tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, harimau itu berjalan pelan mengikuti langkah Nenek Murti. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar, seakan ia tak ingin menakuti orang lain. Ketulusan dan kesetiaannya menciptakan ikatan yang begitu kuat hingga sulit untuk diputuskan. Warga yang melihat ini hanya bisa terdiam, menyaksikan sebuah pemandangan yang begitu dalam dan menyentuh hati. Sosok nenek tua dan seekor harimau yang tak ingin berpisah. Nenek Murti berhenti dan menoleh, memandangi harimau itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berharap bisa merengkuh binatang itu selamanya, menyimpannya sebagai kenangan hidup yang begitu berharga. Namun, ia tahu, ini bukan tentang dirinya semata. Harimau itu harus kembali ke alamnya, tempat di mana ia bisa bebas dan menjalani kehidupannya sebagai makhluk liar yang sesungguhnya. Kau harus kembali, Nak. Hutan adalah rumahmu. Di sana kau akan menemukan kebebasan yang sejati. Suaranya bergetar, berat dan penuh perasaan. Harimau itu mendekat, mengusap kepalanya di tangan Nenek Murti, seakan memahami apa yang ia katakan. Perlahan-lahan, tanpa suara, harimau itu berbalik dan berjalan menjauh menuju kegelapan hutan. Langkahnya perlahan dan ragu, seperti tidak ingin meninggalkan nenek yang pernah menjadi pelindungnya. Setiap langkah harimau itu terasa seperti menorehkan luka di hati Nenek Murti. Ia menahan napas, melihat sahabat yang ia sayangi itu menghilang di balik pepohonan. Ketika sosok harimau itu lenyap dari pandangannya, air mata pun mengalir deras, tanpa bisa ia tahan. Ketika harimau itu benar-benar hilang dari pandangan, Nenek Murti terduduk lemah di tanah. Ia menunduk, menangis dalam keheningan, membiarkan air mata mengalir tanpa hambatan. Tangisnya bukan hanya karena kehilangan sahabat yang begitu ia cintai, tapi juga karena perpisahan yang menyakitkan dengan satu-satunya makhluk yang mengerti kesendiriannya. Hatinya serasa kosong, seolah-olah bagian terpenting dalam hidupnya telah hilang untuk kedua kalinya. Sementara itu, para warga yang menyaksikan momen haru itu ikut merasakan duka yang mendalam. Mereka mulai memahami bahwa Nenek Murti tidak hanya sekadar seorang nenek tua. Ia adalah seorang perempuan yang memiliki kasih sayang dan keberanian luar biasa. Kesedihan yang ia rasakan bukan hanya miliknya, tapi menjadi milik seluruh desa. Beberapa warga mulai menangis dalam diam, membiarkan air mata mereka mengalir, terharu oleh kisah kasih yang begitu murni antara manusia dan binatang. Mereka melihat bagaimana kekuatan cinta yang tulus mampu menjembatani perbedaan antara dua dunia yang berbeda, antara seorang nenek tua dan seekor harimau yang buas. Nenek Murti duduk di sana hingga malam semakin larut, tak bergerak, hanya menatap kosong ke arah hutan, berharap harimau itu akan kembali. Angin malam mulai berhembus, membawa kesejukan namun juga rasa kesepian yang menusuk. Ia menyadari bahwa ini adalah keputusan yang tepat, meskipun sangat menyakitkan. Harimau itu harus bebas, harus menjalani hidupnya tanpa belenggu ketakutan dari manusia. Nenek Murti menghela napas panjang, mengusap air matanya yang tersisa, mencoba untuk berdiri walau tubuhnya terasa begitu berat. Sambil berjalan pulang dengan langkah tertatih, ia menyadari bahwa cinta sejati tak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta adalah melepaskan,
memberi kebebasan, dan mengorbankan kebahagiaan pribadi demi kebahagiaan orang lain. Atau dalam hal ini, demi kebahagiaan sahabatnya yang pernah ia selamatkan di masa lalu. Warga desa yang melihat Nenek Murti berjalan pulang menyadari betapa luar biasanya perempuan tua itu, yang tanpa pamrih telah memberikan kasih sayang yang begitu besar. Mereka belajar bahwa kebaikan hati tak hanya memberi kekuatan bagi diri sendiri, tapi juga menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Malam itu, desa mereka tak hanya dipenuhi oleh kedamaian, tapi juga oleh rasa hormat yang mendalam terhadap sosok sederhana bernama Nenek Murti. Hari-hari berlalu setelah malam perpisahan itu, dan Nenek Murti kembali menjalani hidupnya yang sunyi. Rumahnya yang kecil di ujung desa terasa lebih sepi dari sebelumnya, dan meskipun ia sudah menerima kenyataan bahwa ia harus melepas harimau tersebut, kekosongan itu tetap menggelayut di hatinya. Setiap pagi, ia duduk di bangku kecil di depan rumahnya, menatap jalan setapak yang menuju hutan, berharap dalam hati bahwa suatu hari sahabatnya itu akan muncul kembali, meski hanya sekejap. Namun, hari demi hari, hanya keheningan yang menyapanya. Tak ada lagi suara langkah lembut atau tatapan hangat yang menemaninya seperti dulu. Warga desa yang melihat Nenek Murti hanya bisa terdiam, merasakan duka yang masih tersisa di wajahnya yang semakin renta. Beberapa orang mencoba menghiburnya dengan mengunjungi dan mengajak berbicara, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada kata-kata yang mampu menggantikan kehadiran sahabat lamanya itu. Di sudut hati mereka merasa bersalah, karena mereka tahu bahwa ketakutan merekalah yang membuat harimau itu pergi. Namun, pada suatu pagi yang tenang, terjadi sesuatu yang tak pernah disangka-sangka. Terdengar suara gaduh dari pinggir hutan, seperti ada sesuatu yang datang mendekat. Beberapa warga yang mendengar suara itu langsung keluar dari rumah mereka, penasaran namun tetap waspada. Mereka mengira mungkin itu adalah suara binatang liar, atau bahkan mungkin harimau yang mereka takuti kembali. Rasa cemas mulai menyelimuti desa, namun di antara rasa takut itu, ada secercah harapan di hati Nenek Murti. Meski tubuhnya lemah, ia berjalan cepat menuju suara itu, tanpa peduli dengan tatapan khawatir warga desa. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mimpi, penuh dengan perasaan yang bercampur aduk antara harapan dan kecemasan. Apakah mungkin, pikirnya, harimau itu benar-benar kembali? Dengan hati yang berdebar-debar, Nenek Murti terus berjalan, bahkan berlari kecil, menuju pinggir hutan tempat ia terakhir kali melihat sahabatnya. Ketika ia tiba di sana, Nenek Murti tertegun melihat sosok besar yang perlahan muncul dari balik pepohonan. Itu adalah harimau yang selama ini ia rindukan. Namun, bukan hanya harimau itu yang membuatnya terharu, melainkan anak harimau kecil yang berjalan di sampingnya. Sang harimau tampak membawa anaknya, seakan menunjukkan kepada Nenek Murti bahwa ia kini adalah seekor ibu yang memiliki keluarga. Mata Nenek Murti berkaca-kaca, menyaksikan pemandangan yang begitu menyentuh itu. Ia merasa bangga dan bahagia, mengetahui bahwa harimau itu kini memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang telah ia bangun di hutan. Harimau itu menatapnya dengan lembut, seperti mengucapkan terima kasih, bukan hanya untuk hidupnya, tetapi juga untuk hidup anaknya yang kini bisa ia bawa dalam kebebasan. Nenek Murti berlutut, memanggil pelan, dan harimau itu mendekatkan kepala ke arah tangan Nenek Murti, membiarkan nenek tua itu mengusapnya sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Para warga desa yang menyaksikan pemandangan itu tak mampu menahan air mata mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seekor harimau, yang selama ini mereka takuti, ternyata memiliki rasa cinta dan pengabdian yang begitu dalam. Beberapa dari mereka bahkan menangis, teringat bagaimana mereka dulu begitu membenci dan ingin mengusir harimau itu. Kini, mereka menyadari bahwa ketakutan dan prasangka merekalah yang membutakan mereka dari keindahan ikatan antara Nenek Murti dan harimau itu. Dengan air mata yang mengalir, mereka menyaksikan saat harimau itu memeluk Nenek Murti untuk terakhir kalinya, lalu berjalan kembali ke hutan, membawa anaknya di sisinya. Harimau itu seolah menyampaikan pesan bahwa ia tidak akan melupakan sosok nenek yang telah menyelamatkannya dulu. Dalam momen itu, semua orang di desa memahami bahwa keajaiban nyata adalah cinta dan kasih sayang yang murni,
yang mampu menjembatani bahkan jurang terdalam antara manusia dan alam. Nenek Murti berdiri terpaku, menatap kepergian harimau itu dengan senyum yang tenang, meski air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Ia menyadari, perpisahan ini adalah perpisahan yang sesungguhnya, bahwa harimau itu tak akan kembali lagi. Tapi di dalam hatinya, ia merasa lega, karena tahu bahwa sahabatnya kini hidup dalam kebebasan bersama anaknya, menjalani kehidupan yang layak di alam liar. Setelah harimau itu benar-benar menghilang di antara pepohonan, Nenek Murti berbalik, berjalan pulang dengan perasaan yang berbeda. Ia tahu, meski mereka hidup di dunia yang berbeda, ikatan mereka tidak akan pernah hilang. Dan desa itu, yang selama ini dipenuhi ketakutan, kini berubah menjadi tempat yang lebih damai dan penuh pengertian. Warga desa memandang Nenek Murti dengan hormat, dan setiap kali mereka melihat ke arah hutan, mereka mengingat pelajaran yang begitu mendalam tentang keberanian, kasih sayang, dan pengorbanan seorang nenek tua yang sederhana. Malam itu, desa kecil di pinggir hutan itu tidak hanya belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, tetapi juga belajar bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, bahkan dalam bentuk yang paling tak terduga. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.